Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi lagi atau kita bahas lagi tentang ChatGPT. Nah, bagaimana cara ChatGPT ya menyelesaikan rumus-rumus yang ada di Excel. Oke, jadi nanti kita minta bantuan kepada ChatGPT untuk mengisi atau untuk membuatkan rumus yang nantinya kita gunakan untuk mengisi tabel yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita buka dulu Excelnya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah punya tabel, yaitu tabel daftar nilai siswa yang di sini ada nomor, nama siswa, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, rata-rata, ranking, dan keterangan. Kemudian nanti ada rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah. Nah, di sini nanti kita akan minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan rumus ya, rumus untuk rata-rata, ranking, keterangan, dan yang ada di bawah ini. Oke, langsung saja kita akan tanya gimana cara membuat rumus rata-rata. Jadi ini adalah rata-rata dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Oke, kita buka ChatGPT. Baik, di sini langsung kita tanyakan. Sebentar, sel berapa ini? C3 sampai D3. C3 D3. Oke. Kita tulis. Buatkan rumus mencari nilai rata-rata dari sel berapa tadi? C3 sampai D3 ya, sampai D3. Buatkan rumus mencari nilai rata-rata dari sel C3 sampai D3. Oke, tekan enter. Oke, kita lihat. Oke, di sini kita dikasih dua rumus ya, teman-teman. Jadi yang pertama sama dengan C3 plus D3 dibagi 2. Nah, kemudian yang kedua average C3.2 D3. Coba ini kita coba satu-satu ya. Oke, kita cara yang pertama. Kita copy langsung. Kita buka Excel. Nah, di sini kita paste gitu aja. Nah, kita coba enter. Oke. Nah, ketemu ya, teman-teman. Sama dengan buka kurung C3 plus D3 dibagi 2. Kita copy ke bawah. Apakah betul? Oke, betul ya. Nah, jadi seperti ini rumus pertama yang diberikan oleh ChatGPT. Oke, sekarang kita hapus. Kemudian kita lihat rumus yang kedua. Nah, jadi yang kedua ini mungkin yang sering kita gunakan yang seperti ini ya. Jadi untuk mencari rata-rata itu menggunakan average C3 sampai D3 misalnya. Kita copy. Kemudian langsung kita paste di sini. Ya, sama dengan average C3.2 D3. C3 sampai D3. Tekan enter. Oke, sama hasilnya 82,5. Oke, kita copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sama ya, hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Oke, sekarang selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk ranking. Oke. Ranking kita tanya lagi. Berarti ranking dari E3 sampai E12. E3 sampai E12. Kita ingat-ingat. Jadi kita ketika bertanya di ChatGPT itu langsung spesifik supaya nanti jawabannya ya langsung sesuai dengan sel yang kita sebutkan. Kalau misalnya tidak kita kasih selnya apa, ya biasanya nanti hanya dikasih contoh saja. Oke. Buatkan rumus
mencari ranking ya dari sel E3 ya. E3 sampai E12. Kita cek lagi. Ya, E3 sampai E12. Oke, buatkan rumus mencari ranking dari sel E3 sampai E12. Kita tekan enter. Oke. Nah, di sini sudah dimunculkan jawaban dari ChatGPT berikut rumus untuk mencari peringkat atau ranking dari sel E3 sampai E12. Nah, seperti ini. Kemudian selain memberikan rumus, ChatGPT juga menjelaskan rumus yang sudah diberikan. Oke, di sini ada rank ya. Ini adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari peringkat suatu nilai dari kisaran sel tertentu. Ya, rank ya. Kemudian E3 ini adalah nilai yang ingin dicari peringkatnya. E3.2 E12 yang diabsolutkan ini adalah kisaran sel yang ingin dicari peringkatnya. Jadi ya, atau ringnya ya, kisaran sel itu ring dengan tanda dolar pada bagian baris karena harus diabsolutkan atau ditetapkan ya. Jadi tanda S ini itu tanda absolut atau tanda penetapan supaya selnya itu tetap tidak berubah ketika kita copy ke bawah, ke baris berikutnya. Oke, pada bagian baris 3 dan 12 untuk membuat kisaran. Oke ya, ini untuk membuat kisaran sel menjadi absolut sehingga tidak berubah saat rumus ditarik ke sel yang lain. Angka 0 pada akhir rumus menunjukkan bahwa peringkat dihitung dengan cara mengurutkan nilai dari yang tertinggi ke terendah. Ya. Jika ingin mengurutkan dari yang terendah ke tertinggi dapat digunakan angka 1. Jadi 0-nya diganti dengan 1. Oke, itu ya. Teman-teman, itu penjelasan dari ChatGPT. Oke, sekarang kita langsung yang ini tadi ya. Ini bisa diganti 1 untuk pengurutan, tapi biasanya memang 0 ya. Kita mengurutkan ya dari yang tertinggi ke terendah untuk ranking. Oke, kita copy langsung, copy code. Kemudian kita buka selnya ya, kemudian kita paste di sini. Tekan enter. Oke. Di sini ada peringatan seperti ini. Kita cek dulu. Oke, kita oke. Di sini bukan berarti rumusnya salah ya, teman-teman. Ini hanya format komputer saya yang berbeda. Maksudnya gini. Di Excel itu koma ya, pemberian koma ini kadang koma, kadang titik koma. Kebetulan di komputer ini di settingan komputer ini menggunakan titik koma. Jadi komanya diganti titik koma. Jadi itu saja. Ini koma yang ini. Setelah E3 ini ada koma. Nah, ini kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di bawahnya. Itu kita menggunakan titik koma. Jadi hanya mengganti titik koma saja. Sama yang ini. Jadi 2 ini ya. Titik koma, tekan enter. Nah, muncul hasilnya. Kita copy ke bawah. Oke, ini rankingnya. Oke, ranking 1 87 memang terbesar ya. Betul. Ranking 2-nya 86, ranking 3 85. Oke, betul. Ranking terakhir 62. Ya, enggak ada yang di bawahnya. Oke, ini sudah sesuai ya. Jadi rumus ranking seperti ini. Jadi ChatGPT sangat lengkap memberikan rumus ya, plus penjelasan. Oke. Kemudian langsung kita ke keterangan terakhir saja, kita langsung ke sini.
Ini nilai rata-rata kelas ya. Kalau yang di atas tadi ini rata-rata per nilai di masing-masing anak. Nah, ini rata-rata per kelas keseluruhan. Oke. Berarti juga dari E3 sampai E12. Oke, kita tulis lagi. Buatkan rumus mencari nilai rata-rata dari sel E3 sampai berapa tadi? E12. Oke, kita coba. Oke, ini. Oke, jadi seperti ini jawabannya. Berikut rumus untuk mencari nilai rata-rata dari sel E3 sampai E12. Ya, ini. Kemudian di sini ada penjelasan. Average adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai. E13.2 E12 atau E3 sampai E12 ini adalah kisaran sel yang ingin dihitung rata-ratanya. Nah, setelah rumus dihitung, hasilnya akan menunjukkan nilai rata-rata dari sel E3 sampai 12. Oke, langsung saja kita copy code. Kita ke Excel. Kita paste di sini. Oke, paste, tekan enter. Oke, ini enggak ada ya. Kita enggak mengisi ini. Oke, rata-ratanya adalah 78,3. Sekarang kita mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi, oke. Kita copy saja ya, biar cepat. Kita copy, kemudian kita edit. Buatkan rumus mencari nilai tertinggi. Oke. Tertinggi dari sel E3 sampai E12. Tekan enter. Oke, sudah. Rumusnya ini sama dengan max ya. Sama dengan max buka kurung E3.2 E12 ditutup kurung. Penjelasannya adalah max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari beberapa nilai. E3.2 E12 kisaran sel yang ingin dicari nilainya. Nilai tertingginya. Oke, kita copy. Langsung kita paste ya. Oke. Sekarang nilai terendah. Coba kita tanyanya yang singkat ya. Apakah dia paham? Misal langsung gini aja. Kalau nilai terkecil ya atau terendah, coba dia paham atau tidak? Nah, dia juga paham ya teman-teman. Jadi dalam menulis membuat pertanyaan ya kita tidak harus lengkap seperti tadi. Jadi ChatGPT akan memahami pertanyaan sebelumnya ya. Jadi dia memahami pertanyaan sebelumnya. Jadi ini karena ini terkait, walaupun di sini tanpa ada nilai selnya ya, ada kita tanpa menyebut selnya, sel sekian sampai sekian. Nah, di sini di sini ChatGPT tetap memahami ya. Kalau nilai terendah, nah nilai terendah ini min E3 sampai E12. Padahal di sini ya pertanyaan kita yang terakhir ini kita tidak menyebutkan sel E3 dan sel E12. Oke. Jadi itu ya kelebihan dari ChatGPT. Jadi dia memahami
pertanyaan kita ya sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Oke, langsung saja. Penjelasan di sini min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari beberapa nilai. Oke. Copy code, kemudian langsung kita masukkan ke rumus, ke Excel. Kita paste, tekan enter. Oke, nilai terendah 62. Betul ya. Ini rankingnya 10. Baik, yang terakhir keterangan ini berisi berisi lulus dan tidak lulus. Jika nilai rata-rata di sini, kita ambil dari sini ya. Nilai rata-rata ini lebih dari 70, ya 70 ke atas lah. Maka lulus, 70 ke bawah tidak lulus. Oke. Kita coba. Buatkan rumus jika sel E3 ya. Jika sel E3 lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Dan jika E3 kurang dari 70, maka tidak lulus. Jadi dia paham enggak ya dengan pertanyaan saya nih? Buatkan rumus jika sel E3 lebih dari sama dengan 70 maka lulus, dan jika E3 kurang dari 70 maka tidak lulus. Oke, dia sudah membuat ya. Berikut rumus untuk menentukan status lulus dan tidak lulus berdasarkan nilai yang ada di sel E3. Oke, betul ya. Oke, jika E3 kurang dari lebih dari sama dengan 70 maka lulus. Selain itu tidak lulus. Ya, ini penjelasannya sudah ada. Langsung kita copy saja. Copy code. Masuk ke Excel. Kita copy di sini. Kita paste di sini. Tekan enter. Oke, ini seperti tadi ya. Jadi kita rubah komanya. Jadi kita hanya merubah koma saja. Diganti titik koma. Di sini juga sama. Ganti titik koma. Ya, jika E3 lebih dari sama dengan 70 maka lulus, yang lain tidak lulus. Tekan enter. Nah, seperti ini. Kita copy ke bawah. Baik teman-teman, itu ya kecanggihan dari ChatGPT dalam membantu kita untuk mengisi Excel, untuk menyelesaikan tabel yang ada di Excel, membuatkan rumus dan sebagainya. Silakan teman-teman coba sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.